Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rahayu Muda. Baiklah, untuk anak-anak kelas 8, saya akan melanjutkan materi koordinat kartesius yang sebagian kemarin sudah saya berikan. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Baiklah, kita lanjutkan yang bagian yang B, sistem koordinat kartesius, yaitu posisi relatif benda menggunakan koordinat kartesius. Yang pertama yang akan saya berikan yaitu posisi benda terhadap titik acuan. Ini ada sistem koordinat kartesius, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Titik acuannya ini nanti adalah titik 0,0 atau titik awal. Jadi, bagaimana titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian titik E, posisinya terhadap titik acuan terhadap titik 0,0. Perhatikan, kita melihatnya dari sini. Dari titik 0,0, posisi A di titik koordinatnya min 2,5, ini nanti adalah, kita lihat dari titik 0,0 ini melangkah dua langkah ke kiri, kemudian ke atas 5 langkah. Maka titik acuannya dari titik A ke titik acuan 0,0 adalah 2 langkah ke kiri atau 2 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke atas. Nah, itu posisi titik A terhadap titik acuan 0,0. Bagaimana titik B? Yaitu 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Kemudian titik C, yaitu 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Itu titik acuannya terhadap titik 0,0. Bagaimana titik D? Yaitu 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Ini titik D. Bagaimana titik E terhadap titik acuan 0,0? 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Ini ya. Nah, sekarang tadi titik acuannya di titik 0,0. Sekarang yang sebagai titik acuan titik C. Bagaimana posisi A terhadap titik C? Berarti mikirnya dari sini. Ini ke sini, kemudian ke atas. Sehingga 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Nah, itu anak-anak. Jadi beda. Bagaimana posisi titik B terhadap titik acuan di C? Berarti perhatikan, 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke B, dan selanjutnya. Ini keterangannya tadi, nanti bisa dilihat. Saya lanjutkan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis sejajar sumbu X, artinya ini sumbu X, ini ada garis K, maka garis K ini adalah sejajar sumbu X, gitu aja. Pokoknya yang sejajar seperti ini sama dengan posisinya sumbu X, berarti ini sejajar sumbu X. Kalau di sini misalnya ada garis red, maka ini juga dikatakan sebagai sejajar sumbu X.
sejajar sumbu Y, berarti garis M ini adalah sejajar sumbu Y. Posisinya sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Di sini nanti ada garis P. Garis P ini nanti adalah memotong di sumbu X di sini, kemudian memotong di sumbu Y di sini. Sehingga garis P nanti memotong sumbu X dan sumbu Y. Contoh soal. Perhatikan anak-anak. Perhatikan di sini ada gambar. Ini ada balai kota di titik 0,0. Ada toko buku, ada kampus, ada apotik, ada stasiun. Kita lihat titik koordinat kampus, yaitu 5,4. Toko buku min 4,2 dan selanjutnya. Dengan sistem koordinat kartesius, tentukan koordinat tempat-tempat pada gambar di samping dengan titik acuan yang diberikan. Contohnya adalah yang A, posisi kampus dan stasiun dengan titik acuan balai kota. Maka titik acuannya nanti di balai kota, yaitu di titik 0,0. Jawab, posisi kampus dengan titik acuan balai kota, maka di sini nanti adalah 5 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Nah, itu caranya. Kemudian stasiun. Stasiun di sini berarti 2 satuan ke kiri, kemudian 4 satuan ke bawah. Nah, ini anak-anak. Bisa ya? Coba yang apotik. Berarti 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Nah, ini. Jadi saya harapkan kamu lihat titik acuannya. Jadi mengerjakannya dari mulai awal titik acuan. Contoh soal yang kedua. Ini ada garis melalui titik CD, melalui titik SP, kemudian melalui titik AB. Yang pertama, posisi garis yang melalui titik A dan B. Perhatikan ini ada titik A dan di sini B. Kita lihat, titik A koordinatnya adalah min 4,6. Titik B koordinatnya 4,-6. Perhatikan di sini. Sehingga titik A sama titik B kalau saya hubungkan akan membentuk garis seperti ini. Nah, bagaimana posisi garis terhadap sumbu X? Titik garis yang melalui titik A dan B adalah sejajar dengan sumbu X. Nah, ini anak-anak. Sejajar dengan sumbu X. Kemudian nomor 2, posisi garis yang melalui titik CD. Ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Kemudian bagaimana posisi garis yang melalui titik S dan P? Kalau kita hubungkan seperti ini, maka ini nanti akan memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Gimana? Bisa nggih? Pokoknya yang seperti ini. Kalau dihubungkan sejajar sumbu X, ini sejajar sumbu Y, ini memotong di sumbu X sama sumbu Y. Demikian anak-anak yang bisa saya berikan untuk sistem koordinat. Untuk selanjutnya, saya berharap dikerjakan, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.